Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Azharinisak dalam program Juru Bicara. Pemirsa, pada awal tahun 2022, perekonomian dunia mengalami tren pemulihan. Namun di tengah terkendalinya pandemi COVID-19 ini, muncul beberapa hal yang menjadi salah satu penyebab untuk menahan keberlanjutan dari pemulihan perekonomian dunia tersebut. Ketegangan geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina yang bereskalasi secara cepat menjadi sumber risiko yang berdampak pada disrupsi sisi suplai, yang kemudian mendorong pada peningkatan inflasi global dan lonjakan harga komoditas tak terkecuali pada sektor energi. Dan pemirsa, untuk mengetahui sejauh ini seperti apa kondisi dari ketersediaan energi dan bagaimana pemerintah mengawal agar subsidi energi tersebut tepat sasaran, kita akan bahas dalam dialog juru bicara kali ini. Kita sudah bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam, Mona. Baik, Pak Dirjen, ini pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, Pak Dirjen, tapi juga pada ketersediaan dari sektor energi. Dan untuk di awal ini mungkin kita bisa bahas dulu, Pak, kira-kira saat ini bagaimana kondisi atau ketersediaan dari sektor energi itu sendiri, Pak? Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, sekarang ini ada gangguan pasokan energi. Ya, faktor utamanya sebetulnya adalah perang Rusia-Ukraina. Kita tahu bahwa Rusia adalah satu negara yang memasok energi cukup besar, terutama buat Eropa. Tetapi juga karena perang itu jalur distribusi energi ini juga terganggu, ya, sehingga pasokan energi kita ini mengalami gangguan karena perang Rusia-Ukraina tersebut. Nah, yang kedua ada faktor pandemi. Ya, faktor pandemi ini kan membuat keterbatasan dalam pergerakan, ya, termasuk dalam pasokan ataupun distribusi energi. Tetapi memang pandemi ini juga membawa dampak positif terhadap energi, ya, karena terjadi penghematan dalam penggunaan energi karena adanya keterbatasan pergerakan tadi itu. Misalnya work from home ini kan akan mengurangi pemakaian bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor misalnya, ya. Dan yang ketiga, sebetulnya ini adalah momentum, ya, kesempatan bagi kita untuk mulai serius, ya, memikirkan peralihan dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan, ya, karena dunia sepakat untuk mencapai atau menuju net zero emission. Di Indonesia sendiri kalau kita lihat, pada dasarnya ketersediaan energi itu relatif mencukupi, tetapi memang untuk sampai ke masyarakat supaya terjangkau, ini harus ada subsidi-subsidi yang kita berikan. Cuma ini dilematisnya ketika subsidi terus kita berikan, maka APBN bisa istilahnya jebol, begitu kan. Nah, karena itu pemerintah harus betul-betul mengatur, ya, membuat kebijakan subsidi energi ini supaya tepat sasaran. Ini ada contohnya, misalnya per Juli 2022 untuk solar CN48 atau biosolar B30 kita Pertamina menjualnya dengan harga Rp5.150 per liter. Padahal harga keekonomiannya mencapai Rp18.150. Jadi untuk setiap liter pemerintah menyubsidi sebesar Rp13.000. Contoh lain Pertalite dengan harga jual masih Rp7.650 per liter, sedangkan harga pasar saat ini adalah Rp17.200. Nah, sehingga untuk setiap liter Pertalite yang disubsidi oleh pemerintah itu Rp9.550 per liter.
Nah, coba bayangkan kalau ini terus-menerus terjadi dan terjadi pada jenis bahan bakar lainnya, maka APBN kita mungkin pada satu titik tidak bisa menanggulanginya. Nah, karena itu sekali lagi subsidi energi harus tepat sasaran. Nah, kemarin sendiri kan Pertamina sudah menaikkan harga misalnya Pertamax Turbo, kemudian juga Pertamina Dex, ya, kemudian juga Dexlite ya, Dexlite. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga di pom bensin lain ya, yang bukan Pertamina, ini harganya sudah di atas itu ya, tetapi kita mencoba menahan laju atau kenaikan harga dengan subsidi tersebut, tetapi di sisi lain ya kita harus betul-betul di satu sisi menjaga daya beli masyarakat, tetapi di sisi lain bagaimana subsidi ini tepat sasaran. Nah, kira-kira itu yang akan dan terus dilakukan oleh pemerintah. Ya, mudah-mudahan saja perang segera berakhir. Ya, pandemi sebenarnya sudah menunjukkan tanda perbaikan. Ya, baik. Tentunya Pak Dirjen, dengan yang disampaikan tadi APBN tidak selamanya mampu mensubsidi begitu Pak ya, salah satu dalam bentuk BBM tersebut. Lalu kira-kira Pak sejauh ini apa yang menjadi tantangan atau hambatan pemerintah dalam energi ini kepada masyarakat agar tepat sasaran Pak? Kira-kira hal apa yang menjadi hambatan besar yang memang menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia saat ini Pak Dirjen? Iya, tadi kita singgung soal APBN. Ya, APBN 2022 itu sebagai shock absorber itu juga diimplementasikan dalam menjaga harga energi domestik agar tetap stabil melalui alokasi subsidi energi dan kompensasi yang mencapai 502,4 triliun rupiah. Nah, subsidi ini memang diberikan sekali lagi untuk menjaga stabilitas harga, kemudian melindungi daya beli masyarakat, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca COVID ya, karena memang energi itu adalah kebutuhan pokok ya, kebutuhan vital bagi pemulihan ekonomi ya. Tetapi memang tantangannya adalah tadi itu, bagaimana subsidi ini tepat sasaran, yang kedua bagaimana mengedukasi masyarakat. Karena begini, kalau kita lihat ya, subsidi BBM ini atau BBM ini kan di sebagian besar dikonsumsi oleh orang-orang mampu atau katakanlah orang-orang kaya, karena asumsinya ketika orang memiliki mobil maka dia termasuk orang mampu begitu. Nah, ini yang harus kita jaga ya, harus kita jaga supaya tepat sasaran. Artinya subsidi itu tidak lari ke orang-orang yang sebetulnya mampu ya, tetapi lari ke orang-orang yang memang tidak mampu. Misalnya tadi biosolar itu kan dipakai barangkali oleh nelayan misalnya begitu. Ini kan harus kita subsidi, dan subsidinya ini yang betul itu kan subsidinya sebetulnya ke orang. Ya, ke orang, bukan ke barang ya, bukan ke barang. Nah, karena itu kita harus menerapkan berbagai skema agar subsidi tepat sasaran. Nah, contohnya begini, Pertamina itu mengatakan bahwa 60% masyarakat yang menggunakan BBM adalah orang kaya, ya orang mampu begitu. Nah, artinya apa? Subsidi itu tidak tepat sasaran ya, karena itu harus tepat sasaran. Dan masyarakat mestinya juga memahami ini, ya, memahami bahwa kenaikan atau penaikan harga bahan bakar minyak ini adalah karena faktor-faktor yang bersifat eksternal, terutama perang tadi itu, gitu. Nah, ini tantangannya, jadi bagaimana subsidi tepat sasaran dan mengedukasi masyarakat. Ya, misalnya termasuk mengedukasi juga agar masyarakat berhemat dalam penggunaan energi. Baik, tentunya dengan cara benar-benar menata bagaimana subsidi energi ini kepada masyarakat, kita juga bisa mendukung pelaksanaan dari pemulihan perekonomian dunia. Dan Pak Dirjen tadi juga menyebutkan Pertamina melakukan berbagai cara agar subsidi ini tetap tepat sasaran, dan setelah ini Pak Dirjen mungkin kita akan lebih dalam lagi membahas seperti apa strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk dapat mensubsidi energi ini agar tepat sasaran. Namun kita akan jeda pariwara dulu, pemirsa tetap di program Juru Bicara.